Bab 1371. Chen Yuan tercengang. Mengapa tiba-tiba ada hujan darah yang begitu deras di tanah suci warisan ini? Dan gemuruh, guntur bergemuruh. Seolah-olah kiamat akan datang. Kakakmu, ada apa denganmu? Lupakan saja, apapun itu, aku belum pernah melihat perempuan selama lebih dari 7.000 tahun. Mengapa aku tidak menyangka Gu Yuezi begitu cantik sebelumnya, dan dia menyembuhkan prosopagnosiaku. Gu Yuezi saat ini akhirnya mendarat perlahan. Seperti peri yang tak tertandingi, tidak ternoda debu. Matanya jernih dan indah, dan bertemu dengan mata Chen Yuan. Di tengah hujan darah, dua orang yang belum bertemu selama 7.000 tahun akhirnya bertemu kembali. Pria kesepian dan janda, tinggal di wilayah yang sama, suasananya tak pelak terasa sedikit canggung. Perasaan akrab dan aneh ini. Ada jejak masa muda dalam ketidaktahuan. Terima kasih. Sebenarnya, aku selalu berhutang budi padamu selama bertahun-tahun ini. Jika kau tidak menyelamatkanku saat itu, aku mungkin sudah mati di tangan seorang bangsawan asing. Gu Yuezi berinisiatif berbicara. Tidak apa-apa, sudah berapa tahun berlalu, mengapa kau masih membicarakan ini? Ngomong-ngomong, mengapa hujan darah di tempat suci ini? Apakah kau tahu penyebabnya? Chen Yuan bertanya dengan santai setelah menemukan topik pembicaraan. Di tanah suci warisan, jika ada pemandangan langit dan bumi seperti ini, sangat mungkin bahwa seseorang yang kuat telah jatuh. Diperkirakan secara konservatif bahwa setidaknya itu adalah kejatuhan Kaisar Dewa Alam Semesta, yang akan menyebabkan langit dan bumi menjerit. Hujan darah ini hampir menutupi seluruh tanah suci. Kali ini, orang kuat yang jatuh dari ras manusia kita pastilah kekuatan yang luar biasa dan tak tertandingi. Gu Yuezi menganalisis secara rasional. Karena informasi yang diperolehnya terbatas, dari sudut pandangnya, sangat jarang untuk dapat menganalisis hal-hal ini. Lebih jauh lagi, aku bahkan tidak berani memikirkannya. Apakah Kaisar Dewa telah jatuh? Hal-hal ini di luar kendali kita, Gu Yuezi, izinkan aku memperkenalkanmu ke tanah suci ke-9. Cakram keberuntungan ilahi. Tidak menyangka pecahan cakram keberuntungan ilahi ada di sini. Gu Yuezi terkejut. Dia melihat pecahan cakram ilahi yang hancur itu, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas, asal pendidikan keluarganya tidak sebanding dengan Chen Yuan, seorang udik dari pelosok desa. Kau tahu, kalau begitu aku tak akan bertele-tele lagi. Aku akan memberimu futon ini, dan aku juga akan memberimu pohon suci pencerahan. Selain itu, aku punya 1 yuan kristal ruang asli di sini, yang bisa kupinjamkan padamu terlebih dahulu. Dalam waktu singkat, aku bisa memahami sebanyak mungkin teks suci kuno. Tapi izinkan aku memberitahumu dulu, aku perlu mengenakan bunga tertentu. Persentase bunganya adalah 1000%. Kau datang ke tanah suci ke-9 relatif terlambat, dan sekarang hanya tersisa 1 tahun lagi. Setiap kali kau memahami teks suci kuno, kau bisa mendapatkan hadiah 10 kristal alam semesta asli. Jika kau setuju dengan rencanaku, aku akan meminjamkanmu yuan kristal alam semesta asli. Jika kau tidak setuju, aku tidak akan memaksamu. Kata Chen Yuan. Pada hari pertama Gu Yuezi tiba di tanah suci ke-9, Chen Yuan mulai mengumpulkan informasi. Faktanya, dalam 7.000 tahun terakhir, hadiah Zhoujing asli yang diterima Chen Yuan telah melebihi 10 yuan. Namun, di dalamnya terdapat 9 yuan kristal alam semesta asli. Untuk menstabilkan benih alam semesta, Chen Yuan hanya dapat menggabungkannya. Hanya 1 yuan kristal Zhoujing asli yang tersisa, Chen Yuan menyimpannya. Ia belum sempat menginvestasikannya ke dalam kuali kekacauan. Namun, Gu Yuezi terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Kau ingin meminjamkanku 1 yuan kristal Zhoujing asli? Kau serius? Nilai kristal alam semesta asli tidak terhitung. Bahkan jika hanya ada 1 buah, itu dapat menyebabkan pertumpahan darah di alam semesta luar. Apalagi 1 yuan. Ini 1 yuan penuh. Bahkan yang mulia alam semesta dan bahkan Kaisar Dewa Alam Semesta akan tergoda olehnya. Chen Yuan benar-benar menawarkan untuk meminjamkannya padanya. Apa niatnya? Tentu saja aku serius, kau pikir aku bercanda. Tapi kristal alam semesta primitif ini juga sangat berguna bagimu. Mereka dapat membantumu memahami kitab suci kuno dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Mengapa kau ingin melakukan ini? Aku tidak begitu mengerti apa yang kau pikirkan. Gu Yuezi mulai ragu. Tidak apa-apa, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Efek kristal alam semesta primitif ini padaku untuk saat ini tidak terlalu besar, dan aku telah mencapai puncak pemahamanku tentang kitab suci kuno. Sambil meletakkan 1 tangan di punggungnya, Chen Yuan berkata dengan tenang. Sebenarnya, ia ingin berpura-pura agresif secara diam-diam. Dengan cara yang lebih halus, ia mengungkapkan bahwa ia telah berhasil memahami semua kitab suci kuno.
Dunima sudah melewati bea cukai, jadi tentu saja itu tidak terlalu berguna. Tapi ketika Gu Yuezi mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba menyadari. Ya, dengan basis kultivasi tingkat galaksi, pasti ada batas untuk memahami kitab suci kuno. Chen Yuan mampu mengeluarkan satu yuan kristal alam semesta asli, yang menunjukkan bahwa pemahamannya tentang kitab suci kuno telah mencapai sekitar 1000. Memang benar, dia telah jauh melampauiku. Jika aku ingin melampauinya, aku harus memiliki lebih dari 1000 pemahaman tentang kitab suci kuno. Dengan satu yuan kristal alam semesta asli, kecepatan pemahamanku pasti akan meningkat pesat. Pada saat yang sama, ada juga pohon suci pencerahan dan futon suci. Ini adalah pendekatan 3 cabang. Sangat unik. Berdagang dengannya akan sepenuhnya menguntungkan daripada merugikan. Yang terpenting adalah aku memasuki tanah suci ke-9 jauh lebih lambat darinya, dan hanya tersisa 1000 tahun terakhir. Untuk alam semesta luar, hanya tersisa 1 tahun. Ini adalah kesempatan yang terbuang sia-sia. Gu Yuezi mengangguk. Matanya datar, meskipun dia tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Chen Yuan. Dia tidak terkejut, tetapi Chen Yuan terkejut. Bukankah penampilan ini terlalu biasa? Mungkinkah pengetahuan tentang satu teks suci kuno tidak ada artinya di mata Gu Yuezi yang sombong dan tak tertandingi? Atau apa yang baru saja kukatakan salah, dan dia tidak mengerti? Tidak ada alasan. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Mengetahui bahwa aku telah memahami satu teks suci kuno, aku masih bisa begitu acuh tak acuh. Gadis ini benar-benar berpengetahuan luas, dan tidak mudah untuk membalasnya. Lain kali. Chen Yuan akhirnya mengerti apa artinya menjadi seorang guru akademis yang pekerja keras. Gu Yuezi tidak hanya sangat berbakat, tetapi yang lebih penting, dia tidak memiliki pikiran yang mengganggu dalam kultivasinya, dia hanya ingin menjadi lebih kuat dan melampaui Chen Yuan. Dia hampir tidak mau membuang waktu sedetik pun. Berdedikasi untuk berlatih sepenuh hati. 360 hari setahun, dia tidak pernah bermalas-malasan sedetik pun. Berlatih keras saat ini juga membuahkan hasil yang besar. Dengan pinjaman sementara 1 yuan kristal ruang asli dari Chen Yuan, pemahaman Gu Yuezi tentang mantra kuno menjadi lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Hampir setiap tahun, dia memahami 2 atau 3 teks suci kuno. Waktu berlalu begitu cepat. 1000 tahun telah berlalu. Tingkat pemahaman Gu Yuezi terhadap teks-teks suci kuno telah mencapai. Gu Yuezi ini, kecepatan pemahamannya terhadap mantra kuno jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Hanya dalam 1000 tahun, dia telah menguasai kitab suci kuno. Kecepatan pemahamannya rata-rata jauh lebih cepat daripada Chen Yuan. Gu Yuezi pasti termasuk tipe orang yang telah mengumpulkan banyak waktu dan menjadi lebih kuat. Chen Yuan tidak hanya tidak mengalami kemajuan dalam 1000 tahun terakhir, tetapi dia juga mengubah cara untuk menggoda Gu Yuezi setiap hari. Jelas bahwa dia tidak berniat untuk berkultivasi dan memiliki banyak pikiran yang mengganggu di hatinya. Begitu banyaknya, sulit untuk mempercayakan tugas-tugas penting. Ujian warisan tanah suci akan segera berakhir. Saya telah mengumumkan kepada publik bahwa parasit telah menyusup ke ras manusia teratas kita dan membunuh 2 kaisar dewa kosmik kita. Perseteruan ini tidak dapat didamaikan. Para pemimpin tertinggi aliansi ras manusia kita telah mengadakan pertemuan jaringan langit berbintang tertinggi. Di antara anggota yang berpartisipasi dalam pertemuan ini, terdapat total 55 kaisar kosmik, 8.000 penguasa kosmik, dan 1 miliar penguasa kosmik. Mulai saat itu, ras manusia kita akan secara resmi menyatakan perang terhadap ras parasit. Ras parasit adalah salah satu dari 7 ras puncak di alam semesta, dan juga ras yang paling menjijikkan. Ras ini terlahir dengan jiwa yang sangat kuat. Memiliki kemampuan bawaan untuk melahap jiwa makhluk lemah, dan pada saat yang sama suka menciptakan virus biokimia, mengubah sebagian besar kehidupan di sebuah planet menjadi zombie. Menghancurkan peradabannya. Tetapi pada saat yang sama, ia juga akan memberi planet ini kesempatan tertentu. Melalui stimulasi virus, makhluk-makhluk kuat akan lahir. Ketika makhluk terkuat di planet ini lahir, parasit akan mengambilnya. Langsung menduduki tubuh fisiknya yang kuat. Menyelesaikan proses parasitisme. Oleh karena itu, meskipun jumlah parasit jauh lebih kecil daripada manusia, mereka hanya dapat memparasit kehidupan Tianjiao. Karena itu, setiap parasit adalah makhluk yang kuat. Ras ini telah menakutkan banyak makhluk di seluruh alam semesta. Namun, 5 dewa kosmik telah lahir di ras parasit ini. Dan ras ini akan berkembang secara mengerikan. Bab 1372. Sekitar 1 miliar tahun yang lalu, umat manusia pernah melahirkan seorang jenius kosmik yang tak tertandingi. Pada usia kurang dari tahun, putra ini telah melampaui yang mulia alam semesta dalam kekuatan.
Ia diterima sebagai murid langsung oleh Dewa Taiking. Setelah berada di tempat suci ke-9, ia memahami 8.000 kitab suci kosmik. Kejahatannya hampir tercatat dalam sejarah kesombongan manusia, dan ia dikultivasi sebagai benih dewa penguasa alam semesta. Namun, penjahat tak tertandingi ini menjadi sasaran ras parasit, kaisar dewa kosmik, pada masa awal yang mulia kosmik. Ia tersesat ke tempat yang putus asa. Ia berhasil ditangkap oleh suku parasit tersebut. Hal yang paling menakutkan tentang parasit adalah setelah parasit yang mereka cari berhasil ditangkap, pemahaman bawaan mereka tidak akan berkurang sedikitpun. Bahkan kekuatan jiwa akan menjadi lebih kuat. Tetapi syarat yang diperlukan untuk menjadi parasit adalah menemukan seseorang yang basis kultivasinya tidak sekuat milik mereka sendiri. Oleh karena itu, satu kali merebut rumah dan mengganti cangkang akan menyebabkan penurunan kultivasi dan kekuatan yang signifikan. Kecuali jika bakat, kecerdasan, dan potensi pihak lain benar-benar mencapai tingkat yang menakjubkan, maka menurunkan kultivasi sementara dan berhasil bertukar tubuh dengan potensi yang lebih tinggi bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Penjahat tak tertandingi ini bernama Putra Asura. Setelah dikuasai oleh ras parasit, ia sebenarnya bersembunyi di dalam ras manusia. Dan berhasil memperoleh sejumlah besar sumber daya tingkat atas. Dalam 80 tahun, ia menembus ranah kaisar dewa alam semesta. Kemudian, ia membuat kemajuan besar, dan masuk ke kursi tingkat tinggi aliansi ras manusia. Dalam perang galaksi yang sangat kritis. Atas nama Panglima tertinggi, Kaisar Dewa Sura memimpin banyak manusia kuat ke dalam lingkaran penyergapan dan pembalasan, dan elit ras manusia lengah. Dalam pertempuran ini, ras manusia kehilangan lebih dari 300 wilayah galaksi. 50.000 tahun cahaya. Ribuan triliun pasukan dibantai. 3 dewa ras manusia sangat marah. Mereka turun ke medan perang secara langsung dan bertarung dengan 4 dewa kosmik dari ras parasit. Hancurkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dengan 3 musuh dan 4, dengan keunggulan mutlak, keempat penguasa dewa kosmik dari klan parasit tersebut terluka parah. Akhirnya berhasil merebut kembali wilayah yang hilang. Namun di level dewa penguasa alam semesta, bahkan jika Anda bisa memenangkan pertarungan, akan sangat sulit untuk membunuh lawan. Masing-masing memiliki tubuh abadi. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, lawan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama Anda. Mampu memberikan pukulan keras saja sudah merupakan kemenangan besar. Tetapi Kaisar Dewa Sura menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali juta tahun kemudian, dia telah menjadi dewa penguasa tertinggi alam semesta. Kekuatan parasit juga meroket karena hal ini. Jika putra suci Asura saat itu tidak diambil oleh kekuatan ras parasit, mungkin dia akan menjadi dewa penguasa alam semesta baru dari ras manusia. Sedih. Ini adalah sesuatu yang telah menyebabkan banyak pemimpin senior aliansi ras manusia merasa sangat sedih. Yang lebih mengejutkan adalah, setelah Sura menembus ke level dewa penguasa alam semesta, dalam juta tahun, dia membunuh 8 kaisar dewa alam semesta ras manusia, dan ratusan yang mulia alam semesta ras manusia. Ras parasit ini hampir menjadi musuh publik nomor 1 aliansi Terran. Ia juga secara pribadi merencanakan rencana berdarah untuk menghancurkan benih Tianjiao dari ras manusia. Permusuhan antara ras parasit dan ras manusia dapat dikatakan tidak dapat didamaikan. Bagian paling mengerikan dari ras ini adalah mereka dapat bersembunyi di dalam ras lain melalui parasitisme, dan menggunakan sumber daya ras lain untuk membina talenta tak tertandingi bagi diri mereka sendiri. Ini baru anak ke-6. Dan semakin tinggi tingkat kekuatan ras parasit, semakin kuat kemampuan tersembunyinya. Ia telah mencapai tingkat kaisar dewa alam semesta, dan bahkan peralatan pendeteksi jiwa pun tidak dapat mendeteksinya. Jika bukan karena jumlah ras parasit, jumlahnya akan jauh kurang dari 1/10 juta dari ras manusia, dan saya khawatir mereka sudah dapat mendominasi seluruh alam semesta. Kerugian dalam jumlah adalah satu-satunya kekurangan parasit. Tetapi bahkan dengan jumlah yang kecil, ras ini masih menjadi salah satu dari 7 ras puncak di alam semesta. Dapat dikatakan bahwa umat manusia telah menyimpan dendam lama terhadap ras parasit kali ini. Hari ini, Gu Yuezi, yang telah berhasil memahami naskah ilahi kuno, akhirnya berhenti berlatih. Dia samar-samar merasa bahwa kecepatan pemahamannya telah melambat. Bahkan jika dia telah menggunakan lebih dari 3 kristal alam semesta asli. Dan akhir-akhir ini aku sering merasakan tekanan jiwa yang hebat. Ada perasaan kelelahan fisik dan mental. Aku mungkin telah mencapai batas. Karena ditekan oleh tanah suci, kultivasiku tidak pernah mampu menembus tingkat penguasa kosmik, dan kapasitas jiwaku terbatas. Bahkan jika aku adalah tubuh tanpa sisik, aku tetap telah mencapai batas. Tidak heran Chen Yuan berhenti memahami selama bertahun-tahun ini. Dia makan, minum, dan menikmati hidup setiap hari. Dia memasak makanan lezat dari binatang buas dan hewan dengan berbagai cara.
Itu juga untuk bersantai dan menikmati jiwa, sehingga mengurangi tekanan ingatan jiwa yang terlalu besar akibat pemahaman dewa-dewa kuno. 1000 tahun yang lalu, aku memperkirakan bahwa jika Chen Yuan dapat meminjamkanku 1 yuan kristal ruang asli, maka dia mungkin dapat memahami sekitar 1000 kitab suci kuno, tetapi ini hanyalah perkiraan yang paling konservatif. Jika aku adalah Chen Yuan, aku pasti tidak akan mengeluarkan semua kristal alam semesta asli, aku mungkin hanya akan mengeluarkan setengahnya. Lagi pula, penampilan orang ini di Tanah Suci ke-8 terlalu jahat, dia pasti punya keraguan, aku hampir tidak bisa memahaminya sekarang, dewa-dewa kuno mungkin tidak selalu bisa mengalahkannya. Meskipun Gu Yuezi sangat percaya diri. Tapi lihat juga siapa objek perbandingannya. Sungguh tidak mudah bagi penjahat setingkat Tuan Yan untuk mengambil kesimpulan dengan mudah. Gu Yuezi, kenapa kau tidak berlatih keras hari ini? Kebetulan aku memasak semangkuk sup naga laut dalam, mau kau coba? Chen Yuan menyilangkan kakinya. Duduk santai di kursi santai kayu Paulonia Bintang. Menggunakan kuali kekacauan untuk memasak semangkuk sup naga raksasa. Sambil mengemil biji caca, dia menikmati musik stereo yang diputar berulang-ulang. Serenade bulan sabit, sangat menyenangkan. Tanah suci ke-9 ini sudah sangat membosankan. Jika kau tidak menemukan kesenangan dan menikmati hal-hal dalam hidup, apa bedanya masuk penjara? Ya. Oke, aku akan melakukannya sendiri. Dalam 1000 tahun terakhir, Chen Yuan hampir tidak mengenal Gu Yuezi. Hubungan di antara keduanya tidak mengalami kemajuan berarti. Gu Yuezi berpikir bahwa Chen Yuan sudah memiliki orang kepercayaan, bagaimana mungkin dia begitu sombong, bagaimana mungkin dia ikut campur dalam perasaan orang lain. Melihat sikap acuh tak acuh Gu Yuezi, Chen Yuan menyadari bahwa perilakunya yang terlalu antusias dianggap seperti anjing yang menjilat. Menjilat anjing sampai habis dan tidak mendapatkan apa-apa. Dia beradaptasi dengan cepat. Mulailah bergaul seperti teman biasa. Mata Gu Yuezi melebar setelah menyesap sup naga raksasa. Rasanya enak sekali. Pantas saja nafsu makanmu begitu besar. Ngomong-ngomong, apa judul lagu yang tadi kamu putar? Kedengarannya bagus, tapi sepertinya tidak menggunakan bahasa universal. Gu Yuezi berinisiatif bertanya. Serenade Bulan Purnama, lagu dari kampung halamanku, kata Chen Yuan dengan santai. Berbicara tentang bumi, lebih dari 8.000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Ingatan yang sangat panjang. Chen Yuan meninggalkan bumi pada usia 26 tahun dan menginjakkan kaki di alam semesta galaksi, dan memasuki Tanah Suci Warisan pada usia 30 tahun. Sekarang dia berusia 40 tahun. Meskipun aliran waktu di Tanah Suci Warisan berbeda, meskipun demikian, sudah hampir 15 tahun sejak Chen Yuan meninggalkan bumi. Setelah meninggalkan Tanah Suci Warisan, aku akan kembali ke bumi untuk melihat-lihat. Aku telah mengumpulkan begitu banyak sumber daya kultivasi dalam perjalanan ini, bagaimana mungkin aku melatih beberapa anjing penjilat untuk terikat pada bintang-bintang di atas tingkat bintang. Gagasan ini tiba-tiba terlintas di benak Chen Yuan. Tiba-tiba, di atas langit, sebuah suara agung terdengar. Tuan Yan, Gu Yuezi, ujian mewarisi Tanah Suci akan segera berakhir, dan kalian berdua telah dianugerahi Putra Suci Ordo Dao Surgawi untuk memasuki Tanah Suci ke-9, Putra Suci Surga. Dengan tanda ini, kalian berdua dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Tanah Suci ras manusia mulai sekarang. Tak lama kemudian, semua putra warisan akan dikirim keluar dari benua warisan dan memasuki planet beradab tingkat ke-7, stasiun luar angkasa. Waktu ini bertepatan dengan perang antara ras manusia dan ras alien. Kalian, kesombongan ras manusia, dapat memilih untuk secara sukarela bergabung dengan ekspedisi ke pasukan galaksi, atau memilih untuk berteleportasi kembali dengan cara yang sama dan bergabung dengan Akademi Galaksi setempat. Bab 1373. Aku melihat dua token perlahan turun dari puncak langit. Token ini benar-benar berbeda dari token putra pewaris biasa. Tampaknya token ini memancarkan fluktuasi makna mendalam dari hukum ruang tingkat kelima. Mungkin warisan Ordo Anak Suci ini juga merupakan artefak kelas atas. Token putra surgawi, kau harus menyimpannya dengan baik. Token ini adalah artefak peradaban tingkat ke-8 yang asli. Token ini dimurnikan secara pribadi oleh Kaisar Dewa Alam Semesta Digital. Token ini menggambarkan susunan teleportasi langit berbintang bergerak kuno. Dengan token ini, dimanapun kau berada di alam semesta, kau dapat menggunakan langit berbintang bergerak untuk memindahkan formasi besar dan langsung kembali ke Tanah Suci umat manusia. Pada saat-saat kritis, ketika kau bertemu lawan yang tak terkalahkan, token ini dapat berperan dalam menyelamatkan hidupmu. Chen Yuan menerima Ordo Putra Dao Surgawi, dan menemukan bahwa itu benar-benar misterius dan luar biasa. Dalam Ordo Tiandao Shengzi ini, tidak hanya menggambarkan susunan teleportasi langit berbintang bergerak, tetapi juga mengaktifkan perisai pertahanan super. Setelah perisai pertahanan ini dibuka,
ia dapat menahan serangan dahsyat Kaisar Dewa Elemental Alam Semesta dalam waktu 1 menit. Ia dapat memberikan waktu untuk berteleportasi dan melarikan diri pada saat-saat kritis. Ini dapat digambarkan sebagai artefak yang sangat baik untuk pengembangan yang menyedihkan. Larilah jika kau tak bisa mengalahkannya. Dengan artefak ini di tangan, itu sudah cukup untuk menghadapi sebagian besar situasi berbahaya. Chen Yuan, Gu Yuezi, karena kalian berdua adalah putra surgawi dari ras manusia kita, dengan keberuntungan ras manusia, kalian pasti akan menjadi target pembunuhan nomor 1 para pencuri asing. Jika kalian meninggalkan tanah suci warisan, kalian akan menghadapi krisis yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Kaisar akan berada di sisi kalian, dan masing-masing dari kalian akan menempatkan 2 orang terhormat kosmik untuk melindungi kalian secara diam-diam. Kalian masih harus mengandalkan diri sendiri untuk keluar dari situasi ini. Kuharap kalian tidak akan mengecewakanku. Bencana akan segera dimulai, kalian harus menjadi lebih kuat secepat mungkin kalian dapat berjuang untuk secerca kehidupan dalam situasi kacau di masa depan. Terdengar sedikit ketidakpastian tentang masa depan dalam suara agung itu. Sepertinya tidak ada kepercayaan pada masa depan umat manusia. Tapi Chen Yuan tidak peduli tentang itu. Dia hanya memutar matanya, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. 2 yang mulia semesta benar-benar ingin menjadi pengawalku. Nima, aku sedikit tersanjung. Jika kau menggunakan ini untuk berpura-pura agresif, Anda dapat menekan segala jenis ketidakpuasan dengan tepat. Bocah hitam, kau tampak sangat sombong ketika diterima sebagai murid oleh Yang Mulia Semesta. Sekarang Yang Mulia Semesta telah menjadi pengawalku, aku ingin melihat. Ketika aku bertemu denganmu lagi, bagaimana ekspresimu? Ekspresi macam apa itu? Pada saat ini, ras manusia yang mewarisi Tanah Suci telah bergejolak hebat. Beberapa putra pewaris yang militan sudah mulai bersemangat. Sialan, para parasit itu benar-benar menipu orang. Aku sudah lama muak dengan orang-orang menjijikkan ini. Kali ini, mereka berani menyusup ke anggota tingkat tinggi aliansi ras manusia kita dan membunuh putra Tianjiao klan kita. Aku tidak bisa melihat peti mati tanpa menangis. Putra suciku ingin pergi ke medan perang sendiri, dan melawan para parasit berdarah dingin itu sampai akhir. Kudengar para petinggi mengeluarkan perintah kali ini. Semua putra Tianjiao yang berasal dari Tanah Suci ras manusia akan bergabung dengan pasukan ekspedisi dan mereka akan langsung dianugerahi pangkat resmi aliansi pusat. Ini bukan pangkat militer biasa dari planet beradab biasa, tetapi pangkat militer Tanah Suci. Mereka yang telah memperoleh pangkat militer ini dapat langsung memiliki hak untuk menetap, hak untuk membeli rumah, dan hak untuk beremigrasi ke langit berbintang di planet beradab tingkat 7. Dan Anda dapat langsung mendapatkan 5 poin kontribusi aliansi ras manusia. Aku dengar para santo pewaris yang menerobos masuk ke tempat-tempat suci yang berbeda akan mendapatkan hadiah dan poin kontribusi yang berbeda. Tianjiao dari tempat suci pertama bergabung dengan pasukan ekspedisi, dan hanya memiliki 5 poin. Tianjiao dari tempat suci kedua bergabung dengan pasukan ekspedisi, dan dia akan memiliki 10 poin. Tianjiao dari tanah suci ketiga bergabung dengan pasukan ekspedisi, dan dia akan memiliki 20 poin. Tianjiao dari tempat suci keempat bergabung dengan pasukan ekspedisi, dan dia akan memiliki 40 poin. Tianjiao dari tempat suci kelima bergabung dengan pasukan ekspedisi, dan dia akan memiliki 80 poin. Tianjiao dari tempat suci keenam bergabung dengan pasukan ekspedisi, dan dia memiliki 160 poin. Tianjiao dari tanah suci ketujuh bergabung dengan pasukan ekspedisi dan memiliki 320 poin. Tianjiao dari tanah suci ke-8 bergabung dengan pasukan ekspedisi, dan dia memiliki 640 poin. Tianjiao dari tanah suci ke-9 bergabung dengan pasukan ekspedisi dan akan langsung diberi hadiah dengan 2000 poin. Tahukah kamu betapa berharganya poin kontribusi semacam ini? Kudengar di alam semesta luar, ada pedagang khusus yang menggunakan 100 unit koin alam semesta untuk membeli poin kontribusi. Itu 100 miliar koin galaksi, dan tidak ada pasarnya. Selama kita bergabung dengan pasukan ekspedisi, kita akan langsung diberi hadiah 500 miliar koin galaksi. Seorang putra suci pewaris dari tempat suci pertama, hampir meneteskan air liur berkata. Hadiah ini tidak sedikit. Lagi pula, tidak semua orang memiliki latar belakang keluarga sekaya Chen Yuan. Puluhan triliun dolar dihabiskan tanpa berkedip. Tetapi hadiah ini harus diperjuangkan dengan nyawa. Begitu berada di medan perang, apakah Anda bisa kembali hidup-hidup tidak pasti. Tidak apa-apa jika hanya pertempuran kecil. Begitu skala perang meningkat, itu benar-benar mendekati kematian. Jumlah anggota aliansi kapak raksasa kita sekarang telah bertambah menjadi 3 miliar, dan 30% anggotanya adalah pembangkit tenaga tingkat galaksi. Sekarang ada sebanyak 100 pembangkit tenaga tingkat galaksi, yang semuanya memiliki potensi tak terbatas. Selama saudara ipar saya memberi perintah,
kami akan memerintahkan semua anggota aliansi untuk bergabung dengan pasukan ekspedisi dan langsung mendapatkan status pasukan reguler, dan juga dapat menjadi faksi terbesar dari pasukan baru di pasukan ekspedisi. Ini dapat membuat perbedaan besar, saudara ipar. Apakah kau mengharapkan ini? Aku, Ziming, dapat mengikuti putra Dao Surgawi yang bijaksana dan pemberani seperti itu, dan aku pasti memiliki masa depan yang cerah. Ziming Shengzi memikirkan hal ini, dan segera memanggil manajemen puncak aliansi kapak raksasa untuk mengadakan rapat darurat. Meskipun kekuatannya hanya di tingkat ke-9 galaksi, tetapi ia memiliki status yang sangat tinggi di Liga. Pertama, ia adalah veteran aliansi, dan kedua, ia sering menganggap dirinya sebagai saudara ipar Presiden Yan. Dengan hubungan ini, ia hampir berkembang pesat di Tanah Suci Warisan. Bahkan Tianjiao Shengzi tingkat Sungai Bintang pun harus menghormatinya ketika melihatnya. Di bawah bimbingan para pemimpin puncak aliansi Teran, pasukan ekspedisi akan segera dibentuk. Bukan hanya para putra suci yang mewarisi Tanah Suci yang membicarakannya. Bahkan kekuatan kosmik teratas pun mengamati perkembangan situasi satu demi satu. Pembentukan pasukan baru dapat memicu perubahan besar dalam kekuatan di dalam aliansi Teran. Perselisihan faksi tak terhindarkan. Anda harus memanfaatkannya sedini mungkin. Adapun rencana Chen Yuan atas Tanah Suci Warisan, aliansi kapak raksasanya telah berkembang hingga mencapai skala 30 miliar. Jika dia bisa dibujuk, dia hampir akan mengendalikan pasukan 30 miliar putra suci. Chen Yuan harus dibujuk. Maknanya jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Saat ini, Chen Yuan. Tanpa diduga, sekelompok petinggi mulai membicarakannya lagi. Chen Yuan, aku ingin bertanya sesuatu, kata Gu Yuezi. Silakan. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Berapa banyak karakter yang telah kau pahami tentang aksara ilahi kuno? Bab 1374. Chen Yuan terkejut. Bukankah sudah kukatakan padamu? Aku telah membuat kecap di depanmu selama lebih dari 1000 tahun, tetapi kau tidak tahu bahwa aku telah memecah dewa keberuntungan dan menyelesaikan semua pemahaman. Bagaimanapun juga, karena kau bertanya dengan tulus, aku akan memberitahumu dengan murah hati. Chen Yuan hendak mengaktifkan keadaan tersembunyi, melepaskan lebih dari satu jejak naskah ilahi kuno, yang mengejutkan mata Gu Yuezi. Sungguh kebetulan. Puncak langit tiba-tiba membuka portal ruang angkasa. Dua pancaran cahaya teleportasi menyelimutinya, membungkus Chen Yuan dan Gu Yuezi. Chen Yuan samar-samar merasakan kekuatan hisap dan ingin menarik dirinya keluar. Ujian Tanah Suci telah berakhir. Semua putra pewaris akan disingkirkan. Tanah Suci Warisan akan ditutup selama 5000 tahun. Tunggu 5000 tahun dan aktifkan lagi. Siklus ini telah berlangsung selama miliaran tahun yang tidak diketahui jumlahnya. Hampir separuh dari para penguasa dan tokoh terhormat di seluruh wilayah umat manusia di alam semesta lahir dari warisan putra suci. Secara profesional, ini termasuk latar belakang profesional. Memiliki ijazah formal. Akan ada keuntungan tertentu untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil federal di semua galaksi utama. Jangan melihat Tanah Suci Warisan ini, ada 800 triliun putra warisan, jumlahnya sebanyak sehelai bulu sapi, tetapi mereka dikirim ke seluruh wilayah umat manusia, dengan galaksi, planet, dan planet yang tak terhitung jumlahnya, yang pada dasarnya merupakan talenta langka. Bahkan putra suci warisan yang paling biasa sekalipun. Mereka secara otomatis dapat memiliki hak tinggal tetap, hak untuk membeli rumah, dan hak untuk berimigrasi ke planet peradaban tingkat 5, dan akan langsung menjadi manajer departemen inti planet tersebut. Di planet peradaban tingkat 4, mereka akan langsung memperoleh status pangeran. Sebagian besar dari mereka akan bergabung dengan Akademi Galaksi. Menjadi murid inti Akademi Galaksi. Terus berlatih keras dan meningkatkan kultivasi mereka. Sebagian akan diterima sebagai murid langsung oleh para ahli tingkat penguasa, dan sebagian kecil akan diterima sebagai murid langsung oleh para ahli tingkat terhormat. Misalnya, Chen Yuan, Gu Yuezi, berhasil menembus Tanah Suci ke-9 dan memperoleh Ordo Putra Dao Surgawi. Secara nama, mereka dapat disebut murid dari Guru Dewa, yaitu murid terdaftar dari Guru Dewa Alam Semesta. Putra Suci Hunyuan, Putra Suci Tongtian, dan Putra Suci Nirvana, mereka sendiri berasal dari kekuatan super dahsyat. Diperkirakan Akademi Singhe umum sama sekali tidak dapat menampung mereka. Dan Akademi Sungai Bintang juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Terutama dibagi menjadi 5 tingkatan. Perguruan Tinggi Sungai Wensing. Tingkat 6 Akademi Wensinghe. Tingkat Perguruan Tinggi Sastra Sungai Bintang. Tingkat Akademi Tertinggi Peradaban. Ada juga seluruh aliansi ras manusia, satu-satunya Akademi Para Suci. Akademi Para Suci adalah akademi afiliasi di bawah seluruh aliansi ras manusia. Ada kuliah pribadi oleh pembangkit tenaga tingkat Kaisar Kosmik. Pasokan sumber daya, misi akademi,
kekuatan fakultas, dan status kekuasaan jauh dari sebanding dengan akademi galaksi lainnya. Dan akademi para suci hanya akan menyerap kesombongan yang benar-benar tak tertandingi di alam semesta. Konon, pada sesi terakhir, hanya satu talenta kosmik yang diterima di akademi para suci. Orang ini juga kakak laki-laki Gu Yuezi. Konon, tak lama setelah memasuki akademi para suci, ia berhasil menembus batas penguasa alam semesta. Akhirnya keluar. Sial, banyak sekali orang. Saat Chen Yuan keluar, ia langsung terkejut dengan pemandangan di depannya. Di sisi lain langit berbintang yang tak berujung, muncul 12 planet hidup super besar. Setiap planet hidup memiliki diameter lebih dari juta kilometer. Galaksi-galaksi di sekitarnya memiliki 99 matahari. Setiap matahari diserap dan diubah menjadi energi tak terbatas oleh teknologi ekstraksi energi cahaya yang sangat maju. Hal ini memungkinkan seluruh 12 planet peradaban tingkat 7 tersebut mendapatkan pasokan yang melimpah. Dan di galaksi ini, terdapat puluhan juta stasiun ruang angkasa raksasa. Ada juga kapal perang ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh langit berbintang sangat makmur. Selain 12 bintang utama peradaban tingkat 7. Bahkan puluhan ribu planet di langit berbintang terdekat pun mengandung nafas kehidupan. Chen Yuan terkejut. Ini mungkin berarti bahwa hampir semua dari puluhan ribu planet di dekatnya adalah planet hidup, yang terhubung satu sama lain. Jika Anda membuka pesawat ruang angkasa, Anda dapat melakukan perjalanan ke planet lain dalam waktu singkat. Seluruh galaksi sangat makmur. Tidak heran jika putra-putra surga yang sombong ini begitu tertarik dengan hak untuk berimigrasi ke bintang-bintang, dan hak untuk hidup di planet beradab tingkat 7. Daerah yang begitu makmur membuat Chen Yuan ingin berimigrasi. Setelah melihat kota besar yang sangat makmur, semua orang tidak ingin kembali ke pedesaan. Ini juga sifat manusia. Dan kali ini, di langit berbintang dekat Chen Yuan, ada banyak sekali putra suci pewaris yang telah dikirim. Sekilas, mereka berdesakan, menutupi langit dan menghalangi matahari. Itu bukan puluhan ribu, tetapi ratusan juta Tianjiao Shengzi, yang dikirim satu persatu. Anda mungkin tidak akan pernah bisa melihatnya dalam hidup ini. 800 triliun putra suci pewaris berkumpul bersama. Pemandangan yang sangat luas ini. Seluruh langit berbintang hampir tertutup oleh kerumunan wuyang-wuyang. Mereka membentang puluhan juta kilometer dan penuh dengan orang. Mereka semua berdiri dengan bangga di kehampaan. Setelah para putra-putra luar biasa yang mengaku diri sebagai pewaris kebesaran surgawi itu, setelah melihat kerumunan besar pewaris kebesaran surgawi di sekitar mereka, semua orang tercengang. Bodoh. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Bola mata berhamburan satu per satu. 800 triliun putra suci pewaris, kedengarannya hanya sebuah angka. Tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah konsep yang sama sekali berbeda. Sungguh menakjubkan. Tiba-tiba, di langit berbintang, tiba-tiba guntur bergemuruh dan awan gelap berkumpul, meliputi radius puluhan ribu kilometer. Tekanan kosmik yang mengerikan tiba-tiba ditekan. Putra-putra pewaris yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat, bahkan muntah darah. Cepatlah melarikan diri dari tempat awan perampok berkumpul. Pada saat ini, awan perampok berada di tengah. Ada seorang putra Tianjiao yang kaya dan tampan, berdiri diam. Dia mengenakan jubah panjang, dan dia bergerak secara otomatis tanpa hambatan, dan ada tekanan yang menakjubkan yang muncul di setiap gerakannya. Apa yang terjadi? Ini adalah ruang hampa di alam semesta. Mengapa ada awan gelap yang berkumpul dan guntur bergemuruh? Tanya seorang pewaris suci dengan wajah bingung. Itu bukan awan gelap biasa, itu adalah penguasa Jiyun. Orang itu, dia akan menerobos penguasa alam semesta. Ini, bagaimana mungkin? Aku baru saja meninggalkan tanah suci warisan, dan aku akan menembus penguasa alam semesta. Ini terlalu berlebihan, aku baru tingkat kedua galaksi. Aku juga putra warisan, mengapa jaraknya begitu besar? Siapa dia sebenarnya? Dia adalah putra suci Hunyuan, dia adalah putra suci Hunyuan, aku cukup beruntung pernah bertemu putra Hunyuan, tidak salah lagi, itu dia. Seperti yang diharapkan dari putra suci Hunyuan, dia benar-benar hebat. Kesombongan tak tertandingi yang telah menembus tempat suci ke-8 bukanlah orang yang sombong. Kudengar dia masih memiliki tubuh ilahi kekacauan. Begitu dia menembus penguasa alam semesta, tubuh ilahi kekacauan akan sepenuhnya terbangun. Pada saat itu, kekuatan tubuh ilahi akan sebanding dengan kekuatan para dewa alam semesta, yang dapat disebut sangat menyimpang, tetapi jika tubuh ilahi yang kacau ingin bertahan dari malapetaka penguasa tertinggi, saya khawatir akan jauh lebih sulit daripada para pembangkit tenaga tingkat galaksi biasa untuk mengatasi malapetaka tersebut. Sudah diketahui. Dalam keadaan normal, hanya ada 9 cara untuk mengatasi kesengsaraan ilahi penguasa tertinggi. Jika Anda berhasil mengatasi 9 aturan petir ilahi,
Anda akan dapat berhasil mengatasi malapetaka, mendapatkan sumber kehidupan alam semesta, dan membentuk kembali tubuh penguasa tertinggi. Bab 1375. Namun, petir dewa yang berkuasa sangatlah menakutkan. Petir itu juga bercampur dengan kekuatan yang mengikis jiwa dan mengguncang kemauan. Jika tidak hati-hati, Anda akan tercabik-cabik, dan tubuh serta jiwa Anda akan hancur. Dan beberapa penjahat tak tertandingi yang sangat istimewa. Cobaan mereka lebih sulit. Karena berada di tingkat galaksi, mereka memiliki kekuatan untuk melompati level untuk membunuh penguasa alam semesta. Dilarang oleh aturan. Pasti akan ada lebih banyak biaya. Jadi beberapa kesombongan yang tak tertandingi. Ketika melewati cobaan ilahi penguasa, akan ada 18 dan petir ilahi biasa. Atau bahkan 27. 36 jalur. Dan seterusnya. Dikatakan bahwa putra pilihan surga nomor 1 di sesi sebelumnya, ketika dia melewati malapetaka ilahi penguasa, dia secara paksa menahan 63 petir ilahi biasa. Hampir tercabik-cabik sampai mati. Harga yang harus dia tanggung hampir 7 kali lipat dari putra warisan biasa. Aku tidak tahu penguasa seperti apa yang akan dihadapi putra Dewa Hunyuan, dan apakah dia bisa bertahan dengan sukses. Hunyuan Sengzi saat ini telah menjadi fokus utama. Chen Yuan, tunggu saja aku. Ketika putra suci menembus penguasa kosmik dan tubuh ilahi kekacauan sepenuhnya terbangun, aku pasti akan bisa menginjakmu. Gu Yuezi, aku akan memberitahumu bahwa kemenangan atau kekalahan sementara tidak berarti permanen. Era yang benar-benar milikku akan segera dimulai. Boom! Diiringi oleh aturan yang mengerikan, guntur ilahi turun. Hunyuan Sengzi menelannya. Dia benar-benar menelan guntur ilahi biasa langsung ke dalam tubuhnya. Wajahnya tenang dan santai, dan dia tampak tidak terluka. Baru saja, total 106 jejak naskah ilahi abadi menyala di belakangnya. Memicu aturan kosmik yang tak terhitung jumlahnya. Ikuti hukum. Pada saat ini, putra-putra keturunan yang tak terhitung jumlahnya secara kolektif ketakutan. Akhirnya, Hunyuan Xiaor berpura-pura berada di dalam gelombang ini. Apakah ini tanda naskah ilahi kuno? Ya Tuhan, Hunyuan Sengzi telah memahami total 106 teks ilahi kuno. Dalam situasinya, dia seharusnya hanya sedikit lagi mencapai tanah suci ke-9, bukan? Luar biasa, luar biasa. Tak terhitung banyaknya kultivator wanita Tianjiao telah memancarkan tatapan nimfo saat ini. Jeritan tak berujung terdengar. Boom! Petir lain menyambar, tetapi Hunyuan Sengzi tetap tak bergerak. Hatiku seperti besi, tak terkalahkan, menguasai Dewa Petir, biarkan kudamu datang ke sini. Hunyuan Sengzi menunjuk ke langit, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan dahsyat. Dia bersemangat dan agresif. Pada hari ini, dia telah menahan diri untuk waktu yang lama, dan akhirnya dia bisa berpura-pura bersikap memaksa untuk sementara waktu. Biarkan badai datang lebih dahsyat. Boom, boom, boom. Petir ilahi terus menyambar dari langit. Ada kekuatan pemusnahan yang sangat mengerikan yang terkandung dalam petir ilahi penguasa. Hunyuan Sengzi tidak menggunakan artefak apapun untuk melindunginya. Dia benar-benar menanggungnya dengan kekuatan fisiknya. Kekuatan petir ilahi lebih kuat dan lebih mengerikan daripada yang lain. Dia secara paksa menjatuhkan 72 petir ilahi, tetapi awan perampokan di langit masih belum menghilang. Apakah ini kesengsaraan ilahi 99 yang kembali ke satu penguasa tertinggi? Sial! Dia memang pantas disebut tubuh ilahi kekacauan. Menurut catatan sejarah, batas 99 kembali ke satu adalah kesengsaraan dewa penguasa yang paling menakutkan. Kau harus melewati total 99 aturan petir dewa. Secara historis, sebagian besar makhluk yang telah melewati peringkat dewa penguasa ekstrim 99 kembali ke satu akan menjadi kaisar dewa alam semesta di masa depan, selama mereka tidak jatuh di tengah jalan. Mungkinkah putra suci Hunyuan memiliki potensi untuk menjadi kaisar alam semesta? Ibu kota kaisar, luar biasa. Kuncinya adalah melihat apakah dia bisa melewatinya. Di bawah aturan kesengsaraan dewa, yang kuat dan perkasa sama sekali tidak bisa membantu. Apakah dia bisa berhasil melewati kesengsaraan hanya bergantung pada dirinya sendiri? Apakah itu kekalahan telak, menghancurkan tubuh dan jiwa, atau berhasil melewati bencana dan menjadi penguasa tertinggi, itu bergantung pada gelombang ini. Pada saat ini, Tianjiao Sengzi yang tak terhitung jumlahnya membicarakannya. Chen Yuan terdiam. Anak Hunyuan ini, kenapa dia suka pamer begitu banyak? Kenapa hanya ada 106 tanda ilahi abadi? Apa kau berani mengungkapkannya? Kau pura-pura. Aku biarkan kau terus berpura-pura. Aku lihat berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Boom. Nomor 73 aturan Dewa Guntur turun. Hunyuan Sengzi tiba-tiba ditebas, darah menyembur deras. Jelas,
kekuatan petir ilahi ini jauh melebihi imajinasinya. Dia akhirnya terluka untuk pertama kalinya. Namun, ketika tubuh ilahi kekacauan berkuasa, hal terkuat adalah daya tahannya setelah cedera. Dia memperbaiki lukanya hampir dalam 2 tarikan napas. Mulai menghadapi petir berikutnya. Boom, boom, boom. Hunyuan Shengzi semakin malu. Di bawah tebasan petir ilahi yang mengerikan, dia hampir terhempas sampai mati. Bahkan napas kehidupannya menjadi sangat lemah. Tapi matanya tetap teguh. Akhirnya, setelah 80 sambaran petir ilahi pertama, hanya yang terakhir yang tersisa. Pada saat ini, bahkan para pemimpin tingkat tinggi aliansi ras manusia pun memperhatikan kesengsaraan Hunyuan Shengzi. Nomor 80 adalah guntur ilahi kehendak, yang sangat menakutkan. Bahkan Kaisar hampir gagal melewati bencana ini. Jika anak Hunyuan ini berhasil selamat dari guntur ilahi ini dan diangkat menjadi penguasa alam semesta, masa depannya akan tak terbatas. Kaisar bersedia menerimanya sebagai murid pribadi. Seorang kaisar dewa kosmik berkata dengan penuh penghargaan. Guntur ilahi terakhir jatuh. Senyap. Tapi Chen Yuan menyadarinya dengan tajam. Guntur ilahi ini tidak hanya mengandung kekuatan penghancur guntur yang menakutkan, tetapi juga mengandung dampak kehendak dari aturan alam semesta. Guncangan kehendak ini hampir seketika menjerumuskan putra primordial ke dalam mimpi ilusi. Tak terelakkan. Dia sepertinya telah menyerah melawan, membiarkan guntur ilahi menguasai dan menghancurkan tubuh fisiknya. Tampaknya dari lubuk hatinya, kehendaknya hancur, membuatnya menyerah sepenuhnya. Tidak. Aku tidak akan menyerah. Aku belum mengalahkan Chen Yuan, aku akan menginjak-injak pencuri ini di bawah kakiku. Aku belum menikah dengan Gu Yuezi, putraku tidak akan pernah rela mati begitu saja. Raungan. Putra Hunyuan tampak meledak dengan tekad bertahan hidup yang belum pernah terjadi sebelumnya di saat-saat paling kritis. Dia akhirnya berhasil melewati cobaan. Tubuh ilahi kekacauan tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi sebesar 10.000 sang. Asal muasal alam semesta yang tak terbatas dicurahkan ke dalam tubuh Hunyuan Shengzi dengan dahsyat. Bola kekacauan, Ning. Sebuah butiran kacau, yang terkondensasi dan terbentuk di dalam tubuh Hunyuan Shengzi, mengandung jejak kekuatan kekacauan. Dengan menembus penguasa alam semesta, putra suci Hunyuan dapat mengendalikan jejak kekuatan kekacauan. Energi asing apapun dapat ditelan dan dimurnikan oleh kekuatan kekacauan. Dia dengan panik menyerap asal mula alam semesta, dan aura di tubuhnya menghasilkan perubahan yang mencengangkan. Suasananya suram dan mencekik. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Apakah ini aura penguasa tingkat kedua? Dia benar-benar melompati 1 tingkat dan menembus. Tidak, penguasa sudah berada di tingkat ketiga, dan dia bahkan menembus tingkat ketiga. Ini pasti karena dia telah mengumpulkan terlalu banyak di tingkat Xinghe untuk menembus tingkat ketiga. Sage Hunyuan bisa begitu luar biasa, dan aku tidak tahu apakah Gu Yuezi dan Tuan Yan juga begitu luar biasa. Bab 1376. Apakah ini kekuatan untuk menembus penguasa alam semesta? Sehebat ini. Dibandingkan dengan kekuatanku di zaman Xinghe, ini meningkat lebih dari 30 kali lipat. Terlalu kuat, benar-benar terlalu kuat. Terutama kekuatan tubuh fisikku. Kali ini aku khawatir kekuatanku langsung meningkat ke level penguasa tertinggi alam semesta. Dengan kekuatan penguasa tingkat 3, kekuatan fisikku sebanding dengan penguasa tertinggi alam semesta. Di antara level yang sama, siapa yang bisa menandingiku? Yang lebih mengejutkanku adalah kebangkitan penuh tubuh ilahi kekacauan sebenarnya meningkatkan bakat dan pemahamanku hingga 100 kali lipat. Kecepatannya akan 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Chen Yuan, kau membandingkanku dengan apa? Mulai hari ini adalah hari di mana penguasa Hunyuanku akan benar-benar bangkit. Kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk menginjak-injakku. Suatu hari nanti, kau hanya akan menjadi diriku di mataku. Seekor semut. Begitu Hunyuan Shengzi berhasil menembus batas, hatinya langsung membengkak. Menurut situasi normal, dia memang pantas untuk membengkak. Kurang dari tahun, berhasil menembus batas penguasa alam semesta, memiliki tubuh ilahi yang kacau, dan kekuatan fisiknya sebanding dengan penguasa alam semesta. Dia memiliki latar belakang yang menonjol dan didukung oleh kuil kekacauan. Dia memiliki latar belakang, kekuatan, bakat, dan dia bekerja sangat keras. Putra surga yang sombong ini. Orang yang hidup di sorotan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah template protagonis. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan menjadi penjahat nomor 1, sosok yang termasuk dalam era penindasan. Tapi sayang sekali. Tahun ini, Gu Yuezi saja tidak kalah darinya, apalagi Chen Yuan, yang merupakan seorang jagoan. Kau Hunyuan Shengzi ingin pamer sendirian. Tidak mungkin. Di sini Chen Yuan belum bergerak. Tiba-tiba, mutasi beregenerasi. Aku melihat bahwa di atas langit berbintang,
awan perampok berkumpul lagi. Putra Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua tercengang. Siapa kali ini? Dia adalah putra suci Tongtian, dan putra suci Tongtian juga akan melewati cobaan untuk membuktikan dirinya sebagai penguasa alam semesta, Tuhanku. Seperti yang diharapkan dari seorang penjahat yang menerobos masuk ke tanah suci ke-8, ini benar-benar luar biasa. Sebagai putra ilahi bawaan dari putra surgawi, penguasanya, Shen Jie, tentu saja luar biasa. Petir ilahi itu menyambar sebanyak 72 kali sebelum akhirnya berhenti. Tongtian Shengzi memegang artefak peradaban tingkat 8, pedang kaisar kuno, dan memiliki artefak tingkat atas seperti itu untuk melindungi tubuhnya. Dia selamat dari malapetaka dewa penguasa ini dengan lebih mudah daripada Hunyuan Shengzi. Sebenarnya 8 atau 9 dewa. Jenius tak tertandingi yang telah selamat dari 8 atau 9 dewa kemungkinan besar akan menjadi seorang yang tak terkalahkan di masa depan. Bahkan jika dia menembus kaisar dewa alam semesta, itu bukan tidak mungkin, dan potensinya sangat menakjubkan. Itu hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Hunyuan Shengzi. Lebih jauh lagi, tampaknya hanya ada 72 jejak aksara ilahi abadi yang dipahami oleh Tongtian Shengzi, yang memang sedikit lebih buruk daripada Hunyuan Shengzi. Melihat putra Hunyuan dan putra Tongtian, mereka telah menembus penguasa alam semesta di tempat. Putra Nirvana juga tidak mau kalah. Awan perampokan menyapu lagi. Ketiga penjahat itu hampir berhasil mengatasi malapetaka satu demi satu. Putra suci Nirvana juga bertahan selama 8 atau 9 kalpa. Ketiga orang ini menjadi sorotan untuk sementara waktu. Sungguh masa yang berat. Luar biasa. Saudari Tianxiong, apakah kau akan menembus penguasa alam semesta? Tanya Huolinger. Ya, berlatih di tanah suci ke-8, menikmati lingkungan yang unik, kultivasiku telah meningkat pesat, dan sekarang aku hampir menembus. Saudari Linger, kau seharusnya segera menembus, kan? Ya, Saudari Tianxiong, awalnya aku tidak ingin menjadi sorotan, tetapi semua orang sudah menjadi sorotan terlebih dahulu. Kita juga sombong karena memasuki tanah suci ke-8, jadi tentu saja kita tidak bisa dibandingkan. Kata Huolinger sedikit tidak yakin. Tidak lama setelah putra suci Nirvana berhasil melewati bencana. Tiba-tiba, di atas galaksi, ada dua awan bencana besar yang menutupinya. Ini, apakah seseorang akan melewati bencana lagi? Ibu, mengapa ada begitu banyak penjahat di kelas kita? Satu demi satu, pada usia kurang dari tahun, telah menembus penguasa alam semesta. Mungkinkah cara saya membukanya salah? Di kampung halaman saya, usia tahun yang mampu menembus level galaksi sudah merupakan bakat nomor 1 sepanjang masa. Akibatnya, menembus level galaksi pada usia 5.000 tahun hanya dapat dianggap sebagai yang terendah, menembus level galaksi pada usia 5.000 tahun hanya dapat dianggap relatif baik, menembus dominasi alam semesta pada usia 5.000 tahun, apakah ini kesombongan yang tiada bandingnya? Ini terlalu keterlaluan. Aku tidak akan mudah ketakutan, tapi kali ini aku benar-benar ketakutan. Lihat, sepertinya ada dua wanita cantik tak tertandingi yang berhasil melewati bencana kali ini. Sial, mereka sangat cantik. Mereka benar-benar dewi yang tak tertandingi. Tidak hanya cantik, tetapi bakat mereka juga luar biasa. Jika aku bisa mendapatkan Fangs tersayang, aku rela hidup jutaan tahun lebih singkat. Aku rela mematahkan tulangku dan membuat sup untuknya. Dewi Langit berhasil melewati bencana, jelas dia juga memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dia memiliki latar belakang keluarga yang kaya, memiliki beberapa artefak peradaban tingkat 7, dan hanya selamat dari 63 dewa penguasa. Tingkat kesulitannya tidak tinggi. Tetapi ini cukup untuk menunjukkan bahwa dibandingkan dengan putra suci Nirvana dan putra suci Tongtian, bakat Dewi Langit masih sedikit lebih rendah. Tetapi Huolinger benar-benar berbeda. Awalnya, bakatnya tampak lebih rendah daripada Dewi Kubah Langit, tetapi kekuatan dan pengaruh yang dihadapinya tidak berbeda dengan putra suci Hunyuan. Bahkan lebih dari itu. Ini, 99 kembali ke satu penguasa tertinggi kesengsaraan ilahi. Sial, bagaimana mungkin dia 99 kembali ke satu penguasa tertinggi kesengsaraan ilahi? Siapa orang suci ini? Mengapa kekuatan Jeyunnya begitu menakutkan? Dia adalah Huolinger, Dewi Tianjiao dari Istana Vulkan. Aku bertemu dengannya di tempat suci ketiga. Saat itu, bukankah dia hanya memiliki kultivasi tingkat 10 galaksi? Tempat suci ini telah berlatih keras selama 10 tahun, dan dia telah datang dari tingkat 10 galaksi, kultivasinya langsung meroket ke setengah langkah penguasa, dan sekarang dia ingin menembus penguasa kosmik, bukankah ini terlalu berlebihan? Seorang putra suci Tianjiao yang pernah melihat Huolinger berkata dengan wajah bingung. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, kultivasinya telah meroket lebih dari selusin alam. Sekalipun kecepatan aliran waktu di tanah suci ke-8 100 kali lebih lambat daripada di alam semesta luar,
tetapi jika kau diberi waktu 1000 tahun, mustahil bagimu untuk menembus lebih dari selusin alam di tingkat galaksi. Sungguh keterlaluan. Kecepatan peningkatan level ini sebanding dengan Yan Zhongyu. Chen Yuan saat ini tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Huo Linger tidak memiliki tubuh ilahi kekacauan dari Hunyuan Shengzi, dan peluangnya untuk melewati tingkat dewa penguasa ekstrim 99 kembali sangat kecil. Jika benda yang diikat dan dijilat anjing itu tersambar petir hingga mati, apakah saya akan kehilangan banyak darah? Dalam hal ini, bisakah kau membantuku? Kudengar jika kau membantu orang lain saat mereka melewati bencana, kekuatan bencana petir hanya akan meningkat. Sebaliknya, faktor risikonya akan meningkat secara linear. Kecuali aturan alam semesta dibalik dan bencana petir dimusnahkan. Setidaknya ini mungkin bagi seorang ahli di atas level Kaisar Dewa Kosmik, kan? Tepat ketika Chen Yuan sedang memikirkan tindakan penanggulangan, Huo Linger telah menahan 36 petir ilahi biasa. Ketika petir ilahi aturan 7 arah nomor 30 turun, dia terluka parah. Ini hanya 37 petir ilahi aturan, apakah itu luka serius? Dalam hal ini, peluang untuk berhasil selamat dari bencana ilahi penguasa ekstrim ke-99 sangat kecil. Jangan bicarakan itu, kurasa tidak ada harapan sama sekali. Tingkat kultivasinya meningkat terlalu cepat. Dia mungkin telah menggunakan beberapa teknik terlarang, yang tidak ditoleransi oleh aturan alam semesta. Karena itu, dia telah menurunkan tingkat dewa penguasa tertinggi. Bahkan, kekuatannya sendiri tidak sama. Dia belum mencapai tingkat menyimpang Hunyuan Shengzi, karena menurut situasi normal, tingkat bakat Huo Linger sudah berada di batas untuk memasuki tanah suci ke-6. Dia memasuki tanah suci ke-8 tanpa mengandalkan kekuatannya sendiri sama sekali. Jadi ada banyak air, basis kultivasinya meningkat terlalu cepat, fondasinya tidak stabil, dan 100% akan gagal melewati cobaan. Apakah generasi Dewi akan mati seperti ini? Sungguh disayangkan. Pada saat ini, banyak keturunan menghela napas dengan emosi. Bab 1377. Ketika Huo Linger menahan petir ilahi aturan 8 arah nomor 30, napasnya langsung hancur, dan dia sekarat. Chen Yuan mengerutkan kening, dan mau tak mau ingin bergerak. Pada saat ini, kehendak yang mulia yang mengerikan tiba-tiba bangkit di tubuh Huo Linger yang rapuh. Itu bukanlah kehendak yang mulia biasa. Itu adalah kehendak mengerikan dari penguasa alam semesta yang tak terkalahkan, Kaisar Dewa Setengah Langkah, yang tiba-tiba meletus. Napas yang sangat kuat dan tak terkalahkan menyapu galaksi. Tubuh Huo Linger dipenuhi api ilahi. Bahkan 99 bintang di galaksi terdekat pun terguncang karenanya. Api sejati matahari yang tak terbatas dipanggil, dan dengan panik mengalir ke tubuh Huo Linger. Napas di tubuhnya semakin kuat. Petir kesengsaraan yang mengerikan menghantamnya lagi, tetapi sama sekali tidak dapat menggoyahkannya. Apakah ini, reinkarnasi Kaisar Dewa Setengah Langkah? Sialan, dia sebenarnya adalah anak laki-laki reinkarnasi Kaisar Dewa Setengah Langkah. Mengejutkan. Petrokimia. Sesak napas. Pada saat ini, semua Tianjiao Shengzi yang hadir tercengang astonished. Satu persatu tercengang. Bahkan Shengzi Hunyuan memiliki tatapan aneh di matanya. Kaisar Dewa Setengah Langkah bereinkarnasi dan membangun kembali, potensinya sama sekali tidak kalah dengan Gu Yuezi. Sial, ini tidak sebanding dengan kerugiannya, dan aku tidak tahu apakah aku bisa merebut kembali hati saudari Linger. Huo Linger saat ini. Semua kepolosan memudar dari wajahnya, dan hanya ketidakpedulian dan kedinginan yang tersisa di wajah cantiknya. Bahkan api matahari yang tak terbatas pun tampaknya tidak mampu mencairkannya. Apakah itu dewa tertinggi kesengsaraan? Dewa itu telah bertahan hidup di kehidupan sebelumnya, jadi bagaimana mungkin sulit untuk mengalahkanku di kehidupan ini? Satu percikan api dapat menyulut api padang rumput, dan api bintang-bintang adalah untukku. Atas nama Dewa Api Surgawi, aku memanggil api suci alam semesta yang tak terbatas, menggunakan api surgawi untuk memurnikan tubuh emas, dan menggunakan api ilahi untuk menciptakan keabadian, memadatkan. Pada saat ini, di tingkat tertinggi aliansi ras manusia, Permaisuri Xuanling, yang selama ini mengamati dari balik layar, tiba-tiba menjadi bersemangat. Keadaan pikiran yang telah tenang selama puluhan juta tahun kini bergejolak. Apakah ini napas jiwa kakak perempuan? Benar, Huo Linger adalah reinkarnasi kakak perempuan dan bereinkarnasi. Ya Tuhan, kakak perempuan masih hidup dan bereinkarnasi. Kegembiraan. Gembira. Tak terucap. Dewa api langit yang mulia. Mungkinkah dia? Benar, dia seharusnya murid langsung Dewa Sembilan Teratai saat itu, dan bisa juga dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya juru bicara Dewa Sembilan Teratai. Selama masa paling kritis, dia diam-diam diserang oleh pencuri alien, sehingga dia jatuh di tempat.
Aku tidak akan pernah melupakan bimbingan kakak perempuan yang sangat hati-hati dalam kultivasiku. Meskipun aku hanya murid terdaftar, dia tetap peduli padaku dan menyelamatkan hidupku beberapa kali. Ketika kakak perempuan meninggal, aku, dengan hanya kekuatan penguasa alam semesta, membenci kultivasiku yang lemah, tetapi tidak berdaya menghadapi krisis, dan hanya bisa menyaksikan kakak perempuan mati secara tragis. Dan sekarang, aku adalah kaisar alam semesta. Dalam hidup ini, izinkan aku melindungi kakak perempuan dari kebangkitan sejatinya. Suara permaisuri Xuanling terdengar. Itu berarti Huo Linger pasti terlindungi. Aku melihatnya melangkah maju, dan dengan kehormatan seorang kaisar, dia turun dengan dahsyat. Aturan langit dan bumi diabaikan, dan irama Dao tak terbatas menyapu galaksi. Galaksi bergetar. Apakah ini, kedatangan Kaisar Dewa Kosmik? Ya Tuhan, aku benar-benar melihat Kaisar Dewa itu sendiri dengan mata kepalaku sendiri. Pada saat ini, guntur kesengsaraan bergemuruh, dan guntur ilahi. Dari aturan itu menghantam. Huo Linger diam seperti gunung, dan sepertinya benar-benar lupa bahwa dia sedang mengalami bencana, dan malah mulai berbicara dengan permaisuri Xuanling. Ini sama sekali tidak memberi hormat kepada penguasa Senjie. Dia mengabaikannya begitu saja. Luar biasa, adik. Adik junior, apakah itu benar-benar kau, apa? Begitu Huo Linger mengatakan ini, kengerian menyebar di mana-mana. Sepertinya tak seorang pun menyangka bahwa pembicara Ratu Xuanling, salah satu pertemuan tertinggi aliansi ras manusia, adalah adik perempuan Huo Linger. Jangan. Tepatnya, seharusnya adik perempuan junior sebelum reinkarnasi. Hubungan ini, baru saja dimulai, kakak, aku tahu kau tidak akan mati semudah itu. 300 juta tahun yang lalu, kakak perempuanlah yang melindungiku. Setelah 300 juta tahun, biarkan aku melindungi kakak perempuan, kata permaisuri Xuanling dengan sungguh-sungguh. Ketika Hunyuan Shengzi mendengar ini, dia hampir menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Huo Linger memiliki latar belakang hubungan yang begitu kuat dan dapat naik ke puncak Kaisar Dewa Kosmik, dia tidak akan pernah memutuskan hubungannya dengan Huo Linger secara pribadi hanya untuk menunjukkan dukungannya kepada Gu Yuezi. Mundur 1000 langkah. Meskipun Gu Yuezi sangat berbakat dan memiliki potensi yang luar biasa, sulit untuk mengatakan apakah dia akan menjadi Kaisar Dewa Alam Semesta di masa depan. Tidak ada yang bisa mengatakan kejutan apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi permaisuri Xuanling adalah Kaisar Dewa Alam Semesta yang sebenarnya. Jika dewa ini memeluk paha Kaisar, bukankah dia akan langsung pergi? Berdasarkan hubungannya dengan Huo Linger saat itu, mungkinkah permaisuri Xuanling tidak menjaganya? Sialan! Mengapa rasanya lebih memilukan daripada kehilangan jutaan koin alam semesta? Ini semua salah Chen Yuan, si bajingan. Jika dia tidak sengaja merayu Saudari Linger pasti sudah tidak ada lagi padaku. Aku harus punya kesempatan untuk menebus kesalahanku. Chen Yuan, kau adalah binatang buas yang dicintai orang lain, aku tidak cocok denganmu. Boom! Badai petir masih berlangsung. Huo Linger dan permaisuri Xuanling dengan mudah selamat dari malapetaka penguasa sambil mengenang masa lalu. Sungguh mudah. Detik berikutnya, sumber api tak berujung mengalir ke tubuh Huo Linger dengan gila-gilaan. Membantunya membentuk kembali tubuh penguasa. Aura Huo Linger melonjak dengan gila-gilaan. Dia bahkan mulai secara aktif melahap asal mula alam semesta. Tingkat penguasa. Tingkat penguasa. Tingkat penguasa. Huo Linger menerobos 3 tingkat berturut-turut, tepat ketika pintu masuk kekuatan asli alam semesta akan ditutup. Permaisuri Xuanling bergerak. Bukalah untukku. Tuan, izinkan saya membantu Anda membuka paksa pintu masuk kekuatan asli alam semesta, Anda cukup menyerapnya sebanyak yang Anda inginkan. Begitu permaisuri Xuanling mengatakan ini, kesombongan yang tak terhitung jumlahnya hadir, dan semua yang mereka iri langsung berubah ungu. Nima. Hanya setelah seorang pembangkit tenaga tingkat galaksi berhasil melewati cobaan, barulah ia dapat memperoleh pemberdayaan sumber tertinggi alam semesta dalam waktu singkat. Pemberdayaan semacam ini sama sekali berbeda dari terobosan tingkat galaksi. Tingkat kekuatannya juga berbeda. Beberapa orang hampir tidak dapat mengubah tubuh fisik mereka menjadi tubuh penguasa, yang tidak buruk. Kebanyakan orang hanya dapat mengubah sebagiannya, dan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memolesnya nanti. Huo Linger baik-baik saja. Didukung langsung oleh Kaisar Dewa Alam Semesta, dia akan secara paksa membuka celah di asalmu, memungkinkanmu untuk menyerap sebanyak yang kamu inginkan. Setiap tegukan ini dapat menghemat bertahun-tahun penebusan dosa. Tingkat penguasa. Tingkat penguasa. Penguasa tingkat ke-6. Huo Linger menerobos ke tingkat ke-6 penguasa sebelum akhirnya berhenti. Adikku, cukup. Tubuh ini masih terlalu lemah. Meningkatkan terlalu cepat akan menyebabkan fondasi menjadi lemah dan alam menjadi tidak stabil. Mari kita biarkan seperti itu untuk saat ini.
Huo Linger berkata demikian. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang langsung merasa mati rasa. Apakah ini ucapan manusia? Bab 1378. 5 Tianjiao berturut-turut berhasil menembus penguasa alam semesta dan melewati bencana. Pemandangan ini sebanding dengan zaman kuno, era ketika kebanggaan surgawi lahir dalam jumlah besar. Jika dua pembangkit tenaga kuno itu tidak jatuh, saya rasa ini benar-benar zaman umat manusia, dan keberuntungan kembali. Tetapi situasi saat ini jelas merupakan kilas balik, dan kekacauan akan segera terjadi. Para Tianjiao Shengzi ini tidak tahu situasi seperti apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Sedih. Sekelompok anggota senior aliansi klan memandang kelompok orang suci muda yang energi ini, seperti mereka dulu, penuh semangat tinggi, aspirasi luhur, dan penuh kerinduan tak terbatas akan masa depan. Sayang sekali jalan di depan sudah penuh duri. Bagaimanapun, mereka masih harus menghadapi kehidupan yang suram. Umat manusia, bagaimanapun, tidak memiliki harapan untuk melahirkan dewa kosmik baru. Bahkan gabungan kekuatan Bu Yuezi dan Yan jauh lebih rendah daripada putra suci Sura yang sangat diharapkan oleh umat manusia 1 miliar tahun yang lalu. Sayang sekali putra suci Sura telah dikultivasi. Namun, dia malah menjadi algojo ras asing, dan malah mengkultivasi dewa alam semesta yang tak tertandingi untuk ras parasit. Itu lebih baik daripada mengangkat batu dan menembak kaki sendiri. Tidak boleh sampai terluka. Semuanya, apakah kalian memperhatikan bahwa 5 jenius tak tertandingi yang telah memasuki tanah suci ke-8 telah berhasil mengatasi bencana dan menembus penguasa alam semesta, jadi tidak ada alasan mengapa Yan Sum dan Bu Yuezi, yang merupakan putra suci surga, tidak dapat menembus. Ini memang benar. Putra surga di tanah suci ke-9 seharusnya lebih kuat, tetapi putra Hunyuan dan Dewi Roh Api adalah dua kasus khusus. Putra Hunyuan memiliki tubuh ilahi yang kacau, dan tubuh ilahi ini menembus penguasa alam semesta. Hanya dengan begitu sifat jahatnya akan benar-benar muncul, dan Dewi Roh Api adalah reinkarnasi dari Kaisar Dewa setengah langkah, dan saya khawatir dia tidak jauh lebih baik daripada putra surga di tanah suci ke-9. Di mana Gu Yuezi? Di mana Tuan Yan? Aku ingin melihat, apa yang begitu istimewa dari kedua orang suci surgawi ini. Sekelompok Tianjiao mulai mencari sosok Gu Yuezi dan Chen Yuan. Chen Yuan sedang bersiap untuk melakukan debutnya. Gu Yuezi tiba-tiba dengan santai menciptakan penghalang ruang, menyembunyikan dirinya dan Chen Yuan. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya Chen Yuan dengan wajah bingung. Aku tidak suka berhutang budi pada orang lain. Ketika aku memahami dewa-dewa kuno, kau meminjamkanku 1 yuan kristal alam semesta asli, yang sangat meningkatkan kecepatan pemahamanku. Oleh karena itu, dalam 1000 tahun, dewa-dewa kuno Wen telah menyadari, dan aku berhutang banyak karma padamu, dan aku telah menjanjikanmu syarat-syarat di awal, jadi tentu saja aku harus memenuhi janji itu. Aku telah menerima total 5.000 yuan sebagai hadiah dari kristal alam semesta asli. Sesuai dengan syarat-syarat saat itu, aku akan membagi setengahnya denganmu, yaitu 1 yuan. Ditambah pokokmu, aku akan mengembalikan 500 yuan kepadamu beserta bunganya. Aku sudah menghitung kristal alam semesta primordial ini, hitung dan lihat apakah ada kesalahan. Gu Yuezi melemparkan sebuah kantung ruang angkasa. Chen Yuan menghitung, dan memang tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Benar saja, sangat jelas. Ini jelas menunjukkan bahwa Gu Yuezi masih tidak menganggap Chen Yuan sebagai miliknya. Aku, Gu Yuezi, tidak pernah lebih lemah dari orang lain sepanjang hidupku. Baik itu kau dulu atau Huo Linger sekarang, bahkan jika dia adalah reinkarnasi Kaisar Dewa setengah langkah, aku tidak akan kalah darinya. Setelah Gu Yuezi selesai berbicara, dia tidak lagi menekan auranya. Benar-benar melepaskan alam kultivasinya. Alam yang telah dia tekan selama bertahun-tahun akhirnya akan ditembus. Gu Yuezi adalah tubuh ilahi Wugu, dan tidak memiliki hambatan di alamnya sendiri. Pada saat ini, dia telah mengumpulkan begitu banyak akumulasi sehingga dia benar-benar di luar kendali. Dengan lambaian tangan gioknya, tubuhnya menembus ruang angkasa tanpa gelombang, bergerak menuju ruang angkasa bintang-bintang. Ini terlalu kuat, bukan? Kau ingin menjadi yang pertama dalam segala hal. Chen Yuan terdiam. Detik berikutnya, sekelompok awan badai yang mengepul tiba-tiba berkumpul lagi. Di puncak galaksi, awan perampok itu sebenarnya meliputi lebih dari 100 juta kilometer. Area yang dicakup hampir cukup untuk menutupi 10 bumi sepenuhnya. Sesosok cantik dan mempesona muncul di tengah-tengah tempat guntur dan malapetaka berkumpul. Hanya dengan melihat bagian belakangnya saja, ratusan juta Tianjiao Shengzi takjub. Ini, apakah ini Gu Yuezi? Cantik sekali. Saat melihat Gu Yue, aku kehilangan akal. Dewi secantik ini benar-benar ada di dunia ini. Dia adalah tokoh legendaris, Gu Yuezi yang hidup dalam legenda. Benar saja,
namanya memang pantas. Mari kita lupakan saja betapa hebatnya bakat Gu Yuezi. Kecantikan saja sudah cukup untuk membuat ratusan juta dewi yang hadir merasa malu. Mungkin hanya permaisuri Xuanling yang bisa dibandingkan dengan kecantikan Gu Yuezi. Tapi dia adalah kaisar alam semesta. Hanya dengan statusnya saja, sudah cukup membuat putra suci pewaris 800 triliun itu merasa kagum seperti dewa di dalam hatinya, tidak berani berpikir salah, bahkan tidak berani menatapnya langsung. Jika ingin menjadi kaisar dewa alam semesta, jangan berani memikirkannya meskipun harus memakan 100 juta jantung beruang dan isi perut macan tutul. Tapi Chen Yuan berani. Semua orang memperhatikan Gu Yuezi. Hanya Chen Yuan yang mengarahkan pandangannya pada permaisuri Xuanling. Menatap langsung ke matanya. Sosok ini, garis tubuhnya, penampilannya, temperamennya, benar-benar menakjubkan. Dia memang kecantikan yang tak tertandingi dengan tingkat kecantikan yang sama dengan Gu Yuezi. Bahkan temperamen yang telah terbentuk selama bertahun-tahun pun lebih baik daripada Gu Yuezi. Entah berapa banyak poin peningkatan yang akan diberikan untuk melawan kaisar dewa alam semesta. Chen Yuan hendak bersikap kurang ajar dan berlari menghampirinya untuk menyapa. Lihat apakah dia bisa mengikatnya. Namun Ratu Xuanling langsung melambaikan tangannya yang besar, dan membawa Huo Linger bersamanya, lalu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Bahkan tidak ada jejak ruang yang tertinggal. Sayang sekali, kilatan ini terlalu cepat, aku kehilangan kesempatan bertemu dengan ikan besar, dan aku tidak tahu apakah aku akan punya kesempatan untuk bertemu lagi lain kali. Chen Yuan ini berani menatap langsung kaisar, dan bahkan sedikit pun menantangnya. Jika bukan karena putra langitmu, dengan tatapan tidak hormatmu, aku tidak akan membunuhmu 10 kali. Terlalu banyak. Betapa tajamnya persepsi kaisar dewa alam semesta. Bahkan jika Chen Yuan hanya salah berpikir tanpa sengaja pada saat tertentu, dia tetap mengetahuinya. Kau, siapa kau? Apakah aku berhasil melewati cobaan? Ya Tuhan, aku benar-benar berhasil melewati cobaan. Aku bahkan menembus ke tingkat ke-6 penguasa. Bagaimana ini mungkin? Huo Linger terksenjing. Ini sudah kali kedua, terakhir kali dia bangun dari koma yang tak dapat dijelaskan, dan kekuatannya meroket. Kali ini bahkan lebih luar biasa. Menerobos 6 level berturut-turut di alam penguasa. Ini luar biasa. Betapapun bodohnya Huo Linger, dia samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengannya. Kakak, sepertinya sebagian dari roh sejati reinkarnasimu tidak lengkap. Jika tidak, bagaimana mungkin bakat ini hanya dimiliki jika kamu bereinkarnasi dengan roh sejati yang sempurna? Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin membantumu menemukan pecahan jiwa yang hilang, tetapi waktunya sudah terlalu lama sekarang, aku khawatir pecahan jiwa itu sudah membentuk individu-individu independen, bahkan jika metode rahasia tertinggi digunakan, itu hanya dapat dirasakan dari dalam jangkauan 1 tahun cahaya. Senior, apa yang kau bicarakan? Aku, bagaimana mungkin aku menjadi kakak seniormu? Huo Linger bertanya dengan bingung. Wanita di hadapanku sungguh tak terduga. Bahkan jika dia berhasil menembus level ke-6 Overlord, dia masih terasa seperti semut yang mendongak ke arah gajah. Kau tidak perlu tahu sebanyak itu sekarang. Saat ini, di tengah Jiyun yang seluas 100 juta kilometer, sebuah mata raksasa tiba-tiba terbuka. Saat mata raksasa ini terbuka, wajah semua putra penerus menjadi pucat. Bahkan ada perasaan menyeramkan yang muncul di hati mereka. Apakah ini mata hukuman dewa? Bagaimana mungkin ada mata hukuman dewa? Ini adalah malapetaka ilahi yang tiada bandingnya yang hanya muncul ketika penguasa alam semesta menerobos kekuasaan penguasa alam semesta. Sampai sejauh mana Gu Yuezi telah menjadi sesat. Mata hukuman. Bab 1379. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat sunyi senyap. Boom! Sebuah dentuman keras. Aku melihat petir emas setebal sekitar meter menghantam kepala Gu Yuezi. Kekuatan petir pertama saja mencapai setidaknya 100 triliun volt. Tekanan petir yang mengerikan itu begitu kuat hingga tak tertahankan. Aku khawatir kekuatan petir pertama saja sudah cukup untuk membunuh penguasa tingkat pertama biasa. Dan Gu Yuezi belum menembus penguasa alam semesta. Royal, pertahankan. Mata Gu Yuezi tenang, dan dia melihat bahwa dia mengucapkan mantra kuno, dan apa yang dia katakan mengikuti hukum. Ada makna mendalam dari hukum tertinggi yang muncul dari seluruh tubuhnya. 3 jejak tulisan ilahi abadi terkondensasi di kehampaan. Sebuah perisai pertahanan 3 lapis terbentuk dalam sekejap. Petir ilahi emas yang mengerikan itu diblokir oleh perisai mantra dan tidak dapat lagi bergerak maju. Sepertinya ketika Gu Yuezi menggerakkan tangan dan kakinya, dia merasa seperti mengangkat beban ringan. Jelas serangan Lei Jie sangat menakutkan, tetapi dia menghadapinya dengan tenang. Boom, boom, boom. Badai petir terus berjatuhan.
Tiga jejak tulisan ilahi kuno itu begitu kuat hingga luar biasa. Betapapun menakutkannya guntur kesengsaraan itu, bahkan jika melebihi 1000 triliun volt, itu tidak dapat menggoyahkan Gu Yuezi sedikitpun. Dia mengenakan pakaian putih, dengan aura peri. Di tengah gemuruh guntur, dia tampak santai dan bebas. Dia bahkan dapat menyerap kekuatan guntur untuk dirinya sendiri. Apakah ini kekuatan Dewi legendaris Gu Yuezi? Sudah 80 bencana guntur, dan dia telah menahan 80 bencana guntur hanya dengan 3 tulisan ilahi kuno. Ini sungguh. Serangan guntur dari mata hukuman dewa jelas lebih menakutkan daripada serangan guntur 99 kali lipat yang dialami Hunyuan Shengzi, tetapi dia lebih santai. Ini terlalu mengagumkan, sungguh terlalu mengagumkan. Apakah ini penjahat yang menerobos masuk ke tanah suci ke-9? Sejauh yang kutahu, begitu mata hukuman dewa muncul, akan ada setidaknya 108 sambaran petir, dan kekuatan setiap petir akan menunjukkan kecenderungan untuk terus bertumpang tindih, dan guntur bergemuruh, dan guntur ilahi terus berjatuhan, yang sama sekali tidak akan melukaimu. Dalam waktu untuk bernapas, jika kau ingin berhasil melewati cobaan, kesulitannya lebih dari 1000 kali lipat dari penguasa biasa. Jika malapetaka Gu Yuezi adalah tingkat pertama mata hukuman dewa, maka tidak apa-apa. Bagi penjahat tak tertandingi seperti Gu Yuezi, masih ada harapan untuk kemenangan yang sukses, bahkan jika itu bukan hanya tingkat pertama. Sepanjang sejarah panjang umat manusia, ada juga beberapa penjahat tertinggi yang telah mengalami malapetaka mata hukuman dewa. Di antara mereka, penjahat paling jahat, dan yang berhasil selamat dari malapetaka tersebut, mungkin adalah Putra Sura nomor 1. Menurut desas-desus kuno yang tidak resmi, ketika Putra Sura menembus ke tingkat penguasa alam semesta miliaran tahun yang lalu, mata kelima hukuman turun dari langit, dan bencana petirnya yang mengerikan langsung menghancurkan planet tempat Putra Sura melewati malapetaka itu menjadi berkeping-keping. Kekuatan mengerikan itu konon tak tertahankan bahkan oleh Yang Mulia alam semesta tingkat tinggi, tetapi Putra Suci Asura berhasil melewati kesengsaraan sebelum menembus ke tingkat penguasa alam semesta, dan karena itu ia diterima sebagai murid pribadi oleh Dewa Penguasa Alam Semesta. Segelombang masalah Dewa Penguasa Asura adalah tabu bagi para petinggi aliansi ras manusia. Jangan membicarakannya, dan hati-hati jangan sampai menimbulkan masalah. Banyak putra keturunan berbisik. Jelas, kehebatan Gu Yuezi telah mencapai tingkat lain. Beberapa orang bahkan membandingkannya dengan Tianjiao terkuat dari ras manusia saat itu. Itu adalah nomor 1 dalam 1 miliar tahun. Meskipun ia kemudian menjadi parasit bagi ras asing, tidak ada keraguan tentang bakatnya. Boom! Nomor 80 sebuah guntur ilahi menyambar. 3 penghalang pertahanan dewa kuno Gu Yuezi yang menjaga tubuhnya tiba-tiba terbuka. Yang pertama. Nomor 80 Erdao. Nomor 83 jalan. Perisai rune ilahi kedua hancur. 1 saluran. 101. 102 jalan. Boom! 1 guntur ilahi menyambar. Tekanan yang ditimbulkan oleh petir penghancur dunia ini kemungkinan mencapai setidaknya 1 miliar volt atau lebih. Lapisan perisai pertahanan terakhir Gu Yuezi hancur berkeping-keping. Tepat pada saat ini. Di belakang Gu Yuezi. Tanpa diduga, total 2608 jejak aksara ilahi kuno tiba-tiba menyala. Apakah ini? Jejak aksara ilahi kuno, Gu Yuezi. Dia telah memahami lebih dari 600 aksara ilahi kuno. Sial. Putra primordial hanya memahami 106. Awalnya kupikir sekuat apapun Gu Yuezi, memahami 2 atau 300 sudah yang terbaik, tetapi yang tidak kusangka adalah lebih dari 2000. Dengan cara ini, bukankah dia lebih dari 20 kali lebih kuat dari Hunyuan Shengzi? Masih ada perbedaan tertentu antara pemahaman dewa kuno dan peningkatan kekuatan tempur langsung, tetapi apa yang kau katakan mirip. Mengejutkan. Mengerikan. Pada saat ini, 800 triliun putra suci yang diwarisi begitu terguncang hingga bola mata mereka keluar. Awalnya kupikir Hunyuan Shengzi cukup kuat, tapi siapa sangka dibandingkan dengan Gu Yuezi, dia bahkan tak sebanding. Laju aliran waktu di Tanah Suci ke-9 berbeda dengan Tanah Suci ke-8. Lagi pula, Tanah Suci ke-9 memiliki waktu latihan 10 kali lebih banyak, tetapi Gu Yuezi baru memasuki Tanah Suci ke-9 dalam 1000 tahun terakhir. Ini cukup menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan Hunyuan Shengzi, Gu Yuezi tidak seheboh 20 kali lebih kuat, tetapi seharusnya 3 hingga 5 kali lebih kuat. Hunyuan Shengzi mendengar diskusi yang ribut ini. Wajahnya begitu muram hingga hampir meneteskan air mata. Gu Yuezi telah merebut perhatiannya. Tapi aku tidak terburu-buru. Tubuh ilahi kekacauan baru mulai mengerahkan kekuatannya saat ini. Aku pasti akan bisa mengejar para pendatang baru dan melampauinya pada akhirnya. Pada saat yang sama, aku akan menginjak-injak pencuri anjing Chen Yuan di bawah kakiku. Apakah kau berhasil melewatinya? Apakah Gu Yuezi berhasil melewati cobaan?
Suara seorang santo pewaris baru saja terdengar. Di galaksi, terdengar raungan lain, dan mata hukuman dewa kedua tiba-tiba muncul. Apakah ini hukuman ilahi kosmik kedua? Gu Yuezi, apakah kau benar-benar sejahat itu? Apakah kau akan menggunakan hukuman ilahi kosmik kedua untuk menghadapinya? Tak terhitung banyaknya penjahat Tianjiao yang sudah terstunet pada titik ini. Gabungan kekuatan kedua mata hukuman dewa hampir akan berlipat ganda secara geometris. Bencana sesungguhnya bagi Gu Yuezi baru saja dimulai. Boom! Aku melihat pilar petir emas dan pilar petir ungu melesat keluar dari dua mata hukuman petir. Ketika kedua pilar petir itu menyatu, mereka berubah menjadi naga petir 10.000 zang, dan dengan kekuatan hukum petir tak terbatas, tiba-tiba melesat ke arah Gu Yuezi. Hancurkan untukku. Gu Yuezi mendengus marah. Dia menunjuk ke langit yang dipenuhi dengan tulisan ilahi kuno yang berubah menjadi tangan raksasa, yang seketika melenyapkan naga petir yang mengerikan itu. Luar biasa kuat. Boom! 1-10 jalan. 1-1 adalah 1. 1-1-2 jalan. Seiring waktu berlalu, kekuatan mata hukuman dewa terus bertambah. Ketika dua petir ilahi jatuh, Gu Yuezi yang tak tertandingi kekuatannya akhirnya kelelahan saat ini. Mata hukuman dewa kedua memiliki total 216 petir ilahi biasa. Gu Yuezi masih kekurangan 16 petir dahsyat. Bisakah dia melanjutkan? Bab 1380. Dua sambaran petir dahsyat menghantam, dan Gu Yuezi sedikit terluka. Dua sambaran petir dahsyat menghantam, dan luka Gu Yuezi semakin parah. Dua sambaran petir dahsyat menghantam, dan Gu Yuezi terluka parah di tempat. Sambaran petir terus bergulir. Tidak memberi ruang bernapas sama sekali. Dalam bencana petir itu, tampaknya masih ada dampak mengerikan dari kehendak jiwa, yang dapat menarikmu ke dalam ilusi dalam sekejap. Biarkan kehendakmu runtuh, pikiranmu akan kacau, dan kamu akan menjadi skizofrenia, dan kamu akan hancur baik secara fisik maupun jiwa. Terlalu mengerikan. Kekuatan mata hukuman dewa kedua mungkin sulit untuk ditahan bahkan dengan kekuatan penguasa kosmik tak terkalahkan saat ini. Kuharap kesengsaraan dewa yang mulia tidak akan terlalu sulit. Dengan 6.000 triliun koin galaksi yang diberikan kakak Chen Yuan kepadaku, ditambah poin kontribusi yang telah kukumpulkan sebelumnya, aku telah membeli tanah napas primordial yang mampu menembus alam semesta yang mulia. Ketika aku menembus alam semesta yang mulia, aku mungkin bisa menjadi anggota berpangkat tinggi dari aliansi Teran. Penguasa tanah iblis berpikir demikian. Meskipun dia bukan makhluk hidup dari daging dan darah, dia tetap anggota aliansi ras manusia. Lagi pula, sebagai salah satu dari 7 ras puncak di alam semesta, mustahil untuk tidak memiliki ras bawahan. Terlalu banyak ras bawahan di belakang setiap ras puncak di alam semesta. Merupakan fenomena yang sangat normal di alam semesta bahwa yang lemah terikat pada yang kuat, dan yang kuat mengumpulkan cukup banyak ras bawahan untuk saling bergantung dan saling menguntungkan. 2 poin, Gu Yuezi hampir tidak mampu bertahan lagi, kekuatan malapetaka petir ini terlalu mengerikan, hidupnya telah hancur dan dia sekarat. Mungkinkah Gu Yuezi gagal melewati bencana? Jalan legendarisnya belum resmi dimulai, apakah akan segera berakhir? Dia benar-benar tak berdaya. Kekuatan mata hukuman dewa kedua telah melampaui kita semua. Ada lebih dari 200 petir ilahi biasa yang berjatuhan. Sekuat apapun Gu Yuezi, dia tidak akan mampu menahannya. Bencana semacam ini, bahkan pembangkit tenaga tingkat 10 penguasa pun akan merasa merinding, apalagi Gu Yuezi belum menembus penguasa alam semesta. Mungkinkah langit benar-benar iri pada bakat, keberadaan makhluk yang terlalu mengerikan hanya akan membuat langit iri? Jam pasir waktu, keluarlah. Teknik terlarang, kembali ke masa lalu. Gu Yuezi mengorbankan artefak kosmik yang sangat istimewa. Petik 2. Akhirnya, dengan putus asa, dia mulai menggunakannya. Teknik terlarang ini adalah salah satu trik penyelamat hidup Gu Yuezi. Dengan mengorbankan 100 juta tahun umur, teknik ini dapat memutar balik waktu selama 1 menit. Dalam 1 menit ini, serangan apapun yang diterimanya, bahkan jika dia dipenggal oleh Kaisar Dewa Kosmik, semuanya dapat dibangkitkan di tempat, kembali ke masa lalu. Tetapi seni terlarang tetaplah seni terlarang. Setelah digunakan, harus menanggung harga yang sangat serius. Jika tidak, mustahil untuk memiliki kekuatan yang luar biasa seperti itu. Gu Yuezi pernah menggunakannya sekali ketika dia dibunuh oleh alien yang mulia alam semesta. Dia telah kehilangan 1 juta tahun umurnya. Biasanya, para ahli tingkat 10 galaksi memiliki umur sekitar 1000 juta tahun. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah Anda seorang jenius atau bukan. Seorang juara sanda mungkin tidak selalu hidup lebih lama daripada orang biasa. Umur Gu Yuezi juga sekitar 1000 juta tahun. Mengingat dia telah berlatih keabadian dan panjang umur,
dan telah berkultivasi hingga tingkat ke-8, pasti sudah lebih dari 1000 juta tahun. Penguasa tertingginya, kesengsaraan ilahi, memiliki 8 cara terakhir yang tersisa. Tidak masalah jika teknik terlarang tersebut digunakan 8 kali, karena selama dia menembus penguasa alam semesta, tingkat hidupnya akan berubah lagi, secara langsung meningkatkan umurnya hingga 1000 juta tahun. Gu Yuezi memang Gu Yuezi, dia seharusnya sudah memperhitungkan semua hal ini. Artinya, dia memiliki kekuatan untuk mengatasi mata hukuman dewa kedua. Chen Yuan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kekhawatirannya agak tidak perlu. Gu Yuezi juga putra langit, jadi dia secara alami memiliki kartu dan latar belakangnya sendiri. Bahkan jika dia menghadapi yang mulia alam semesta alien terakhir kali, mungkin masih ada beberapa kebenaran tersembunyi yang belum sepenuhnya terungkap. Boom! 2 kesengsaraan petir jatuh. Gu Yuezi akhirnya tidak tahan lagi, dan berubah menjadi abu di bawah malapetaka petir. Ini. Gu Yuezi telah jatuh. Sayang sekali, sayang sekali. Tidak. Dewiku. Aku sangat menyesal karena tidak memiliki kekuatan, kalau tidak aku akan menyelamatkannya meskipun aku mempertaruhkan nyawaku. Seorang Tianjiao Shengzi menangis sambil menundukkan kepala. Sepertinya dia adalah pengagum Gu Yuezi. Tunggu sebentar, lihat, apa itu? Di area tengah yang diselimuti awan malapetaka, Gu Yuezi, yang telah berubah menjadi abu malapetaka, seketika bersatu kembali. Sangat aneh dan ia hidup kembali di tempat. Seolah-olah ia kembali ke masa lalu. Ia langsung kembali ke keadaan sebelum ia tewas dihantam oleh malapetaka petir. Ini, apakah ini hukum waktu? Mampu memutar balik waktu, Gu Yuezi sudah memahami hukum waktu hingga tingkat keempat. Ya Tuhan! Ternyata Dewi memiliki kartu truf seperti itu, hebat sekali, Dewi Gu Yue, ayo. Bisakah Gu Yuezi berhasil melewati malapetaka? Hal ini telah menyentuh pikiran ratusan juta putra Tianjiao. 210 jalan. 212 jalan. Ketika 216 malapetaka petir terakhir datang, Gu Yuezi kembali berubah menjadi abu. Namun setelah bangkit kembali melalui teknik terlarang, semua orang menghela napas lega. Menyeberang, Gu Yuezi berhasil melewati bencana. Kemampuannya untuk kembali ke masa lalu sungguh luar biasa, Jelei tidak ada hubungannya dengan dia. Selanjutnya, seharusnya penguatan asal mula alam semesta. Gu Yuezi sangat luar biasa, dia mungkin melampaui Huo Linger. Tunggu sebentar, mengapa awan perampok di atas Bima Sakti belum menghilang? Suara Tianjiao Shengzi terdengar. Tiba-tiba semua orang menjadi tegang. Dan detik berikutnya, mata petir dan hukuman ketiga terbuka. Ini, mata petir dan hukuman ketiga. Mata petir dan hukuman ketiga Gu Yuezi sebenarnya adalah mata petir dan hukuman ketiga. Ups, aku salah. Sangat sulit untuk melewati mata petir dan hukuman kedua. Kemungkinan untuk melewati mata petir dan hukuman ketiga hampir mendekati nol. Gu Yuezi menggunakan hukum waktu tertinggi, dan dia pasti akan menderita akibatnya. Teknik regresi waktu terlarangnya tidak dapat digunakan tanpa batas, dan dia pasti telah membayar harga yang sangat mahal. Kali ini, benar-benar berbahaya. Di mana bos besar di puncak ras manusia? Bisakah kau membantuku? Dalam situasi ini, tidak mungkin untuk membantu. Meskipun Kaisar Dewa Alam Semesta dapat secara paksa mengalahkan Lei Jie, ini sama saja dengan memutus jalur promosi Gu Yuezi. Dia tidak akan pernah bisa menembus penguasa alam semesta. Menderita malapetaka petir hidup-hidup. Kekuatan bencana petir akan secara otomatis menyesuaikan diri sesuai dengan kekuatan yang kamu tahan. Alam semesta yang mulia bergerak, lalu menyesuaikan diri dengan kekuatan alam semesta yang mulia, dan Kaisar Dewa Alam Semesta bergerak, lalu menyesuaikan diri dengan kekuatan Kaisar Dewa Alam Semesta. Situasi ini dapat menyebabkan konsekuensi yang lebih serius. Bagaimanapun, tindakan Gu Yuezi kali ini melintasi kesengsaraan masih gegabah. Jika dia mempersiapkan beberapa artefak peradaban tingkat 8 lagi, dan kemudian memilih planet yang cocok untuk melintasi bencana, dan mengerahkan lingkaran sihir untuk melintasi bencana, dia tidak akan begitu malu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.